Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita semuanya mengharapkan agar kita meraih kebahagiaan bukan saja di kehidupan dunia ini. Yang lebih utama adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Apabila kita berbahagia di negeri yang kekal, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Namun ternyata jemaah sekalian, tidak semua orang yang dapat meraih kebahagiaan. Tidak pula semua orang yang saling mencintai. Apakah karena punya hubungan keluarga atau teman dekat, di hari kiamat masih terus mencintai. Tidak semuanya. Bahkan ada orang-orang yang saling mencintai, di hari kiamat menjadi saling bermusuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab. Kelak di hari kiamat terputuslah hubungan cinta di antara mereka. Artinya, itu bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah jadikan mereka saling bermusuhan di akhirat. Sampai seorang ayah tega kepada anaknya sendiri. Dia pingin anaknya saja yang diazab agar dia bisa selamat. Begitu pula seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Begitu pula seorang saudara terhadap saudaranya. Allah sebutkan di antara gambaran di hari kiamat kelak di surat Al-Ma'arij, yubassarunahum, mereka kelak akan dijadikan saling melihat, saling mengenal kembali. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Maka seorang pendosa di hari itu benar-benar berharap agar dia bisa selamat dari azab Allah dengan mengorbankan anaknya. Jadi, dia pingin anaknya saja masuk neraka demi agar dia bisa selamat. Padahal di dunia, dia rela berkorban apa saja untuk anaknya. Demi kebahagiaan anaknya di kehidupan dunia. Dia korbankan waktunya, tenaganya, pikirannya,
Bahkan nyawanya sekalipun, kalau harus dikorbankan untuk anaknya, dia rela berkorban. Tapi itu hanya berlaku di dunia. Namun di hari kiamat, justru kebalikannya. Dia pingin anaknya masuk neraka demi agar dia bisa selamat. Wa sahibatihi wa akhih. Begitu pula istri dan saudaranya. Dia pingin mereka saja masuk neraka, kalau dengan itu dia bisa selamat. Wa fasilatihi allati tu'wi. Begitu pula dia pingin kelompoknya, sukunya, golongannya yang dulu membela dia ketika di dunia, mereka semuanya masuk neraka saja, apabila dengan itu dia bisa selamat. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Bahkan kalau perlu, semua orang di muka bumi dia pingin mereka semuanya masuk neraka, kalau dengan itu dia bisa selamat. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalla, sekali-kali tidak. Tentu tidak mungkin seseorang dikorbankan untuk orang lain. Masing-masing akan mendapatkan pahala maupun azab sendiri-sendiri. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi, yang kita harapkan bukan sekedar kebersamaan dan kebahagiaan kita di dunia ini saja. Tapi yang lebih penting, bahkan jauh lebih penting adalah kebersamaan kita dan kebahagiaan kita di akhirat. Karena dunia ini sebentar saja. Tidak lama lagi kita akan segera pergi meninggalkannya. Dan kelak di hari kiamat, kita semuanya akan menyadari, ternyata dunia ini sangat singkat. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan. Di antaranya di surat An-Nazi'at ayat 45-46. Innama anta mundhiru may yakhshaha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah dapat memberi peringatan kepada orang yang takut akan datangnya hari kiamat. Karena dia yakin Allah maha mampu membalas perbuatan setiap hamba. Sehingga dia takut akan datangnya hari tersebut. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan pada hari mereka menyaksikan kiamat itu, tidaklah mereka hidup di dunia kecuali hanya seperti melewati waktu sore atau waktu duha. Sekarang kita berada di waktu duha. Waktu duha di hari-hari yang lalu sudah kita lewati. Betapa cepatnya waktu berjalan. Tidak lama lagi masuk waktu zuhur. Kemudian masuk waktu sore, tidak lama masuk waktu malam. Seperti itulah cepatnya perumpamaan kehidupan dunia ini. Tapi kita menyadari itu nanti sudah di akhirat kelak. Kita baru sadar ternyata hidup di dunia sangat singkat. Maka jangan kita berpikir hanya untuk meraih kebahagiaan di dunia ini saja. Jangan kita berpikir kebersamaan kita hanya di dunia ini saja. Padahal dunia ini sangat singkat. Maka yang lebih utama adalah kebahagiaan dan kebersamaan kita di hari kebangkitan kelak. Di kehidupan setelah mati. Oleh karena itu jemaah sekalian, di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas 10 langkah praktis menuju kebahagiaan bersama seluruh anggota keluarga kita
dengan mengamalkan tauhid dan sunnah. Apa saja 10 langkah praktis itu? Yang pertama adalah menegakkan 3 pondasi kebahagiaan dan persatuan keluarga. Ini kunci utamanya. Menegakkan, mengokohkan 3 pondasi kebahagiaan dan persatuan keluarga. Apa 3 pondasi itu? Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, seorang ulama dari abad ketiga Hijriah, rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ikhtilafun nasi kullihim yarji'u ila 3 usulin. Perselisihan yang terjadi di antara manusia karena 3 pokok, atau kembali kepada 3 akar. Falikulli wahidin minha diddun. Setiap 3 pokok ini memiliki lawannya. Faman saqata anhu waqa'a fi diddihi. Maka siapa yang menyelisihi 1 pokok ajaran, maka dia terjerumus pada lawannya. Yang pertama, at-tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadidduhu syirku. Lawannya adalah syirik. Yang kedua, was-sunnah. Meneladani sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Wadidduhal bid'ah. Lawannya adalah bid'ah. Yang ketiga, wat-ta'atu wadidduhal maksiyah. Ketaatan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lawannya adalah maksiat. Jadi, 3 pokok kebahagiaan yang akan membuat kita selalu bersatu, bersama, di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Yang kedua, berpegang teguh dengan sunnah, dengan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan jauhi bid'ah. Ajaran-ajaran yang diklaim sebagai ajaran agama, tapi Rasulullah SAW tidak pernah contohkan. Itu namanya bid'ah. Yang ketiga, ketaatan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jauhi maksiat. Inilah jemaah sekalian, 3 kunci kebahagiaan. Tanpanya kita nggak akan mungkin meraih kebahagiaan. Pertama, tauhid. Tauhid itu adalah kunci segala kebaikan. Seseorang tidak akan bisa meraih kebaikan apapun tanpa tauhid. Karena tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba, hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah yang disebut tauhid. Kita beribadah hanya kepada Allah karena kita meyakini hanya Dia yang berhak disembah.
dan semua yang disembah selain Dia adalah salah, maka tidak sedikit pun ibadah kita dipersembahkan kepada selainnya. Membenarkan ibadah kepada selainnya atau mempersembahkan ibadah kepada selainnya, itulah dosa terbesar yang disebut syirik. Ini hak Allah Subhanahu wa taala atas para hamba. Maka tatkala hamba menunaikan hak Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya segala kebaikan. Dan kebaikan terbesar dalam hidup ini ada dua. Nikmat terbesar dalam hidup ini ada dua. Yaitu nikmat aman dan nikmat hidayah. Bagaimana meraih nikmat aman dan nikmat hidayah? Caranya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, yaitu mereka menyembah hanya kepada Allah dan mengimani seluruh ajaran Allah, ajaran Islam, dan mereka tidak berbuat dosa syirik ataupun dosa kekafiran, dosa yang dapat membatalkan iman dan menghapuskan tauhid. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan itu, ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang akan diberikan keamanan, wa hum muhtadun, dan hidayah. Apalah gunanya kita sehat, memiliki harta yang melimpah, tapi hidup tidak aman? Terancam dengan berbagai macam bahaya. Dan hati kita nggak pernah tenang. Maka kita akan menderita. Begitu pula, tidak ada gunanya. Meskipun hidup kita aman tanpa hidayah. Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, hidup mereka betapa buruknya, sampai Allah menggambarkan dalam Al-Quran, mereka itu seperti hewan. وَيَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Mereka bersenang-senang di kehidupan dunia ini, dan mereka makan seperti hewan-hewan makan. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Bahkan kata Allah, mereka bisa lebih buruk daripada hewan. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu kecuali seperti hewan. Bahkan mereka lebih sesat, lebih bodoh daripada hewan. Itu keadaan orang yang tidak beriman, yang tidak memiliki tauhid, yang berbuat dosa syirik. Karena Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Mungkin kita bertanya, bukankah kita sudah mendapatkan hidayah karena kita sudah menjadi muslim? Betul. Tapi kita masih membutuhkan hidayah untuk besok. Orang yang mendapatkan hidayah hari ini belum tentu besok. Oleh karena itu, hidayah juga tercakup di dalamnya istiqomah. Begitu pula, kalau kita sudah mendapatkan hidayah untuk sholat wajib, maka kita masih perlu hidayah untuk sholat sunnah. Sholat wajib pun, kita masih perlu hidayah dari Allah untuk bisa khusyuk, untuk bisa ikhlas, untuk bisa ittiba kepada Nabi SAW dalam mengamalkannya. Maka Allah mengabarkan kepada kita, kunci istiqamah dan kunci hidayah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamaah sekalian, iblis
mengetahui benteng terkuat seorang hamba adalah tauhidnya. Sehingga Allah sebutkan di surat Shad ayat 82-83 tentang sumpah iblis. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang memurnikan ibadah kepadamu. Yang ibadahnya ditauhidkan hanya untukmu, tidak untuk selainmu. Jadi jangan sampai iblis tahu, tapi kita tidak tahu. Inilah benteng terkuat kita dari gangguan dan godaan iblis dan bala tentaranya, yaitu setan-setan dari kalangan jin maupun manusia. Dan lihatlah bagaimana godaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Yang di masa kita ini, baik diri kita maupun anak-anak kita, betapa mudahnya terpapar godaan tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam dijebak oleh seorang wanita yang cantik jelita dalam sebuah ruangan. Tinggal mereka berdua di dalamnya. Dia pun mengunci semua pintu-pintu. Dia pun tidak malu-malu lagi mengajak Nabi Yusuf alaihissalam secara terang-terangan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang anak muda yang syahwatnya lagi bergejolak. Dia pun jauh dari keluarga. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat ke-24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu telah berkeinginan kepada Yusuf. Dan Yusuf pun hampir saja memiliki keinginan yang sama. Hampir saja. Saking kuatnya godaan tersebut. Hampir saja Nabi Yusuf alaihissalam memiliki keinginan yang sama. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Kalaulah Allah tidak menolongnya, hampir saja beliau terjerumus. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, pertolongan Allah itu datang dalam bentuk Allah munculkan di ruangan itu orang ketiga. Itu yang dimaksud dia melihat tanda dari Rabb-nya. Siapa orang ketiga yang dimaksud? Ayahnya sendiri. Nabi Yakub alaihissalam sedang memarahinya. Maka muncul orang ketiga di situ, tidak mungkin lagi terjadi perbuatan tersebut. Terlebih di masa itu, belum ada video call. Sedangkan ayahnya berada di negeri yang jauh. Beliau ada di Mesir, ayahnya ada di Palestina. Maka itu benar-benar pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan kepada kita apa sebab Allah menolong beliau. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami palingkan keburukan dan kekejian itu dari Yusuf karena dia termasuk hamba-hamba kami yang memurnikan ibadahnya kepada kami.
tidak mempersekutukan kami. Jadi, sebab utama Nabi Yusuf alaihissalam Allah selamatkan karena tauhid. Apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam di masa kita sekarang, betapa mudahnya tertimpa kepada manusia. Hubungan-hubungan terlarang, betapa mudahnya hari ini diakses. Hanya dengan bermodal sebuah HP di tangan kita atau di tangan anak kita. Oleh karena itu, pendidikan tauhid untuk anak-anak kita harus diutamakan dan diprioritaskan. Dan secara khusus, Allah mengangkat di dalam Al-Quran profil seorang ayah. Meskipun beliau bukan seorang nabi, tapi namanya Allah jadikan sebagai satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Karena beliau memiliki mutiara-mutiara nasihat yang sangat indah kepada anaknya. Dan ini perlu dipelajari khusus bagi setiap orang tua. Secara khusus Allah mengangkat profil Luqman karena dia memiliki nasihat-nasihat yang sangat indah kepada anaknya, sebagai teladan bagi setiap orang tua sampai hari kiamat. Maka lihatlah, dari banyaknya nasihat Luqman alaihi salam kepada anaknya, apa nasihat beliau nomor satu? Nasihat beliau nomor satu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Luqman berkata, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Jangan duakan Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Karena perbuatan dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Artinya dosa yang paling besar. Jadi tauhid adalah kunci keselamatan kita. Sebab utama Allah menolong kita, memberikan keamanan dan hidayah. Dan aman yang paling kita butuhkan bukan sekedar aman di kehidupan dunia, tapi aman di alam kubur. Kemudian di hari kebangkitan, dan aman dari api neraka. Pokok kebahagiaan yang kedua, berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah telah menetapkan, inilah jalan kebenaran. Tidak ada jalan kebenaran yang lain. Sehingga Allah mengatakan di surat An-Nur ayat ke-54, Wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Inilah jalan hidayah. Menyelisihinya adalah jalan kesesatan. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah, maksudnya akan tersesat, serta ditimpa azab yang pedih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menetapkan, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bid'ah adalah jalan menggapai cinta dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Ayat ini juga dinamakan para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian apa? Ujian kejujuran cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti kejujuran cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah. Kalau kamu sudah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah telah menetapkan jalan menggapai cinta dan ampunannya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah jemaah sekalian pentingnya menuntut ilmu agama. Terutama ilmu tentang tauhid. Dan ilmu tentang akidah secara umum. Dan petunjuk-petunjuk ibadah sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa meneladani beliau. Kemudian pokok kebahagiaan yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi perbuatan maksiat. Karena dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita segala kebaikan. Bahkan semua urusan kita Allah akan permudah. Dan semua masalah kita Allah akan selesaikan. Di surat At-Talaq, mulai ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan permudah urusannya. Ayat ini bermakna kebalikannya. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka urusannya akan Allah persulit sebagai hukuman baginya. Dan Allah tidak akan berikan jalan keluar untuknya. Dan dia tidak akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Mungkin muncul pertanyaan, tapi kenapa ada orang yang setiap harinya bergelimang maksiat, namun kekayaannya melimpah, tubuhnya sehat, istri dan anak-anaknya sehat? Maka ketahuilah jamaah sekalian, itu justru hukuman Allah yang lebih berbahaya. Itulah yang disebut istidraj. Hukuman Allah yang datang dalam bentuk kenikmatan. Itu lebih berbahaya daripada hukuman dalam bentuk musibah. Betapa banyak orang tersadar ketika diberikan musibah. Baru dia ingat Allah. Selama ini ternyata dia salah. Namun, orang yang berbuat maksiat, lalu Allah berikan kenikmatan terus, dia pun terlena, semakin terlena, nggak pernah mau bertobat, nggak pernah sadar-sadar. Jadi, yang diazab bukan fisiknya, tapi hatinya. Allah jadikan hatinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga datang suatu hari, dia mau bertobat, tapi sudah terlambat. Kenapa? Malaikat maut sudah datang menjemput. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang ini. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun. Kalau kamu lihat, Allah berikan kepada seorang hamba berbagai nikmat dunia yang dia senangi. Namun hamba itu bergelimang maksiat, maka itu hanyalah istidraj. Kemudian beliau membaca surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi
Fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Tatkala mereka melupakan apa yang sudah diperingatkan kepada mereka, maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala arah. Sampai apabila mereka telah sangat bergembira, menyombongkan diri, maka kami azab mereka secara tiba-tiba. Mereka pun berputus asa. Maka kita juga harus takut apabila kita terus-menerus berbuat dosa, tapi ternyata Allah juga terus-menerus memberikan berbagai macam nikmat dunia kepada kita. Jangan-jangan itu termasuk istidraj. Inilah jamaah sekalian, 3 pokok kebahagiaan yang harus selalu kita tegakkan dalam hidup kita. Kalau 3 hal ini tidak ada, maka akan hilang kebahagiaan kita dan juga kita akan terpecah. Akan terjadi saling bermusuhan antara keluarga, antara orang-orang yang saling mencintai. Sebagaimana kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Termasuk hukuman yang Allah akan timpakan kepada hamba di dunia ini akibat penyelisihan mereka terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka saling berpecah belah, bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Ma tawaddathnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu, perbuatan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Kata Al-Hafidz Al-Munawi rahimahullah, maksud hadis ini fayakunu tafriq uqubatan lidzalika dzambi. Terjadinya perpisahan, permusuhan dan perpecahan adalah hukuman dari Allah atas perbuatan dosa tersebut. Jadi ini yang perlu kita takutkan. Kalau kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan kita terpecah belah. Itu bagian dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menyelisihi syariat Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebaliknya jemaah sekalian, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang menegakkan tauhid dan sunnah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Allah jadikan mereka saling mencintai. Di surat Maryam ayat 96, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah yang Maha Penyayang akan menjadikan untuk mereka kasih sayang. Maksudnya, Allah akan jadikan manusia mencintai mereka, sehingga mereka saling mengasihi, bersatu dan tidak berpecah belah. Jadi ini diantara urgensi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar persatuan di antara kita tetap terjaga, tidak terjadi perpecahan, baik antara keluarga maupun antara orang-orang yang saling mencintai. Inilah langkah yang pertama, langkah yang paling utama, menegakkan 3 pondasi kebahagiaan dan persatuan di antara orang-orang yang saling mencintai. Kita masuk langkah yang kedua.
untuk meraih keluarga bahagia dengan tauhid dan sunnah. Hendaklah kita menjadi keluarga penuntut ilmu agama. Keluarga pembelajar yang terus-menerus belajar ilmu agama. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan dalam mempelajari dan memahami ilmu agama, disitulah kunci segala kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan kepadanya agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Pemahaman hanyalah didapat dengan usaha untuk menuntut ilmu. Maka, kalau kita belajar sedikit ilmu agama, sedikit pemahaman kita, sedikit pula kebaikan kita. Kalau kita tambah belajar, bertambah pemahaman kita, bertambah pula kebaikan kita. Kalau kita nggak mau belajar ilmu agama sama sekali, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa mafhumul hadith anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi minal furu' faqad hurimal khair. Mafhum hadis ini adalah orang yang tidak melakukan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama, yaitu tidak mempelajari pokok-pokok ajaran agama, tidak pula cabang-cabangnya, maka dia terhalangi untuk mendapatkan kebaikan. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Semoga di kesempatan hari ini kita bisa belajar ilmu agama bersama-sama, maka kita semoga termasuk orang-orang yang Allah mudahkan masuk surga. Oleh karena itu, hendaklah kita semangat dalam belajar ilmu agama. Ada 5 yang ingin saya sarankan sebagai langkah praktis menuntut ilmu agama. Pertama, hendaklah kita sekeluarga punya jadwal ke majelis ilmu yang diadakan di masjid untuk menghadiri kajian kitab. Minimal sepekan sekali. Terutama mempelajari kitab-kitab yang membahas tauhid atau membahas akidah secara umum, kemudian membahas tata cara ibadah yang benar sehari-hari. Bagaimana cara bersuci, bagaimana cara sholat, dan seterusnya. Jadi, harus kita pastikan ada waktu kita, minimal setiap pekan. Sekeluarga datang ke masjid, hadiri majelis ilmu, hadiri kajian kitab. Bukan hadiri kajian tematik saja, tapi kajian kitab. Dimulai dari kitab-kitab yang dasar, menengah, dan tinggi. Jadi, meskipun kita belajar hanya di masjid misalkan, jangan dikira tidak ada kurikulumnya. Itu ada kurikulumnya. Yang diajarkan para ulama sejak dahulu sampai hari ini. Bahkan sebelum ada sekolah, masjid sudah punya kurikulum lebih dulu. Harus terkurikulum yang rapi.
Makanya belajarnya kitab. Mulai dari kitab-kitab dasar, menengah, dan atas. Dan bersambung. Sifatnya tidak terputus-putus. Hanya belajar bab yang pertama, kemudian nggak hadir, nanti 3 bulan lagi baru hadir, sudah masuk di bab pertengahan. Kemudian absen lagi, masuk di bab terakhir. Tamat kitab. Seharusnya kita tamatkan kitab dari awal sampai akhir. Itu yang akan membentuk keilmuan kita. Dan kekokohan ilmu ini sangat penting. Karena di hadapan kita ada banyak syubhat dan syahwat. Maka ilmu adalah sebab utama kita kokoh menghadapi berbagai macam gempuran syubhat dan syahwat tersebut. Supaya ilmu kita kokoh, belajarnya terkurikulum. Contoh dalam belajar tauhid. Kita mulai misalkan dari kitab Thalathatul Usul. Kemudian meningkat kitab tauhid. Kemudian meningkat kitab Qawaidul Arba. Kemudian kitab Nawaqidul Islam. Kemudian Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kemudian Aqidah Tahawiyah. Ini contoh. Kurikulum dalam belajar tauhid. Hadiri majelisnya. Bawa semua keluarga. Setiap pekan, jangan putus. Ini belajar beneran. Kalau cuma hadir kajian tematik, itu belum belajar beneran. Itu baru umumnya sekedar mendapatkan motivasi-motivasi untuk semangat belajar. Tapi masuk pendalaman ilmu, biasanya tidak didapatkan pada kajian tematik. Tapi pada kajian kitab. Apalagi kalau kajian tematiknya pun hanya sebulan sekali. Minimalnya sepekan sekali ada satu majelis ilmu yang kita datangi untuk kajian kitab. Ini langkah praktis yang pertama untuk menuntut ilmu. Yang kedua, baca kitab bersama sekeluarga di rumah. Paling tidak sepekan sekali, meskipun hanya waktu singkat antara maghrib dan isya. Kumpulkan semua anggota keluarga, kemudian ayah bacakan. Minimal baca saja. Kalau bisa diterangkan, lebih bagus. Kalau nggak bisa, baca saja, sudah sangat bagus. Seperti membaca matan kitab Tauhid. Ataupun membaca hadis-hadis misalkan dalam Riyadhus Shalihin. Satu anggota keluarga baca, yang lain mendengarkan. Minimal sepekan sekali. Dan ini kewajiban terbesar tentunya bagi ayah, bagi suami. Karena di surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimuhum addibuhum." Maksudnya adalah ajarkan keluargamu ilmu agama dan berikan hukuman ringan kalau mereka tidak mengamalkannya. Itu makna menjaga keluarga kita dari api neraka. Termasuk cara mengajari yang sangat bagus, buat jadwal tetap. Paling tidak sepekan sekali. Meskipun hanya waktu singkat, antara maghrib sampai isya. Meskipun sifatnya hanya baca saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, hendaklah ada perpustakaan di rumah. Perpustakaan untuk ilmu-ilmu agama. Ini penting. Kumpulkan buku-buku yang diperlukan oleh anak-anak kita
agar mereka bisa membacanya. Dan ajak mereka membaca. Mesti berusaha menyisihkan waktu setiap hari untuk membaca. Satu halaman itu sudah sangat bagus. Apalagi kalau bisa satu bab. Bahkan satu ayat atau satu hadis saja, itu sudah sangat bagus. Kemudian yang keempat, semarakkan. Baik di rumah maupun di kendaraan, siaran-siaran dakwah. Apakah kita putar dari YouTube, atau dari televisi, atau radio dakwah, seperti TV dan radio Roja, dan lain-lain. Dan yang kelima, dan ini pengaruhnya sangat besar untuk mengokohkan ilmu, yaitu adakan program hafalan. Baik hafalan Al-Quran maupun hafalan hadis. Kalau bisa meningkat lagi sampai hafalan kitab singkat. Seperti hafalan kitab Thalathatul Usul. Ini kan kitab singkat. Di pesantren biasanya dihafal. Buat program hafalan. Di keluarga kita. Saling murajaah antara satu dengan yang lainnya. Buat daftar, sudah sampai di mana hafalan kita. Dan tentu, sebelum memulai hafalan, perbaiki dulu bacaan. Bacaan Al-Quran dibaguskan dulu sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya, dan makharijul huruf, tempat keluar huruf di lisan kita. Tapi anak kecil yang belum bisa belajar tajwid, itu sudah bisa diajak menghafal, tapi dengan cara ditalkin. Yaitu, orang tua baca, kemudian dia ikuti. Jadi meskipun dia belum bisa baca sendiri, dia pun bisa menghafal. Yang penting kita talkin, kita pastikan ucapannya sama dengan ucapan kita. Ini jemaah sekalian paling tidak 5 yang bisa kita lakukan untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga penuntut ilmu. Ini yang kedua. Kita masuk langkah yang ketiga. Untuk meraih kebahagiaan bersama keluarga dengan tauhid dan sunnah, hendaklah kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saling nasihat menasihati, saling berdakwah antara satu dengan yang lainnya. Terutama tatkala kita terjerumus dalam kesalahan. Karena kita masih manusia biasa yang mungkin terjerumus dosa. Maka tidak boleh jika ada keluarga kita yang terjerumus dosa, lalu kita diam saja. Itu berarti kita nggak sayang sama dia. Kalau kita benar-benar sayang sama dia, meskipun dia tersinggung ketika ditegur, kita wajib menegurnya. Terserah dia mau terima dengan baik, dia mau marah, dia tersinggung. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah menyampaikan. Kalau kita benar-benar sayang kepada dia, kita ingin menyelamatkan dia dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, kalau ada orang berbuat kemungkaran, lalu kita diam saja, apabila Allah menimpakan hukuman, maka bukan hanya pelaku kemungkaran itu yang akan dihukum, tapi juga orang-orang yang membiarkan dia melakukannya. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya, orang-orang baik pun bisa kena. Kenapa? Karena mereka diam saja. Membiarkan kemungkaran yang dilakukan saudaranya.
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul qa'im ala hududillahi wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin." Perumpamaan orang yang mengamalkan syariat Allah dan orang yang melanggarnya seperti satu kaum yang mengundi untuk naik kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka pada akhirnya kaum ini terbagi menjadi dua. Sebagian berada di lantai 2, sebagian berada di lantai 1. Jadi kapal itu ada 2 lantai. Mereka pun berundi, maka hasilnya sebagian penumpang ada di lantai 2, sebagian penumpang ada di lantai 1. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru 'ala man fawqahum. Maka orang-orang yang berada di lantai bawah, apabila mereka butuh air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Faqalu, maka mereka pun berkata, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan falam nu'dhi man fawqana." Coba kita lobangi saja bagian kita kan bagian bawah. Kita lobangi saja bagian kita, sehingga kita bisa ambil air langsung, tanpa kita mengganggu orang-orang yang ada di bagian atas. Lihat jemaah sekalian, ini perumpamaan juga bagi kita. Terkadang orang yang melakukan dosa, itu niatnya baik, alasannya bagus. Seperti orang di kapal ini, alasannya bagus banget. Supaya kita nggak mengganggu orang di bagian atas, kita lobangi saja di bagian kita, di bagian bawah. Mereka ingin menenggelamkan kapal, tapi alasannya sangat bagus. Niatnya sangat bagus. Maka, kata Nabi SAW, فَإِيَتْرُكُهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا jami'an. Kalau orang-orang yang ada di atas membiarkan apa yang dilakukan orang-orang di bagian bawah, niscaya mereka akan binasa semuanya. Akan tenggelam semuanya, bukan hanya yang di bawah, di atas pun ikut tenggelam. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Namun, jika orang-orang di bagian atas mencegah perbuatan orang-orang di bagian bawah melubangi kapal, maka mereka selamat dan semuanya selamat. Itulah jemaah sekalian, perumpamaan hidup ini. Meskipun kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita biarkan di sekitar kita orang-orang berbuat maksiat, terlebih keluarga kita sendiri, maka kita akan hancur bersama. Jadi harus kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan lebih berbahaya lagi, kalau kita nggak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaba minhu, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jiwaku ada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Sungguh kalian benar-benar harus memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Aw la yushikanallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaba minhu. Atau hampir-hampir Allah akan timpakan kepada kalian azab darinya. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa kepadanya, maka tidak dikabulkan doa kalian. Karena membiarkan kemungkaran di sekitar kalian. Jadi, agar keluarga kita bahagia, kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saling memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Dan secara khusus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada para orang tua, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, wa farriqu bainahum fil madaji."
perintahkan anak-anakmu sholat di umur 7 tahun. Dan pukul kalau tidak mau sholat di umur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka di umur 10 tahun tersebut. Maksud pukulan di sini adalah pukulan ringan untuk mendidik, bukan menghukum, bukan pula melampiaskan amarah. Oleh karena itu, tidak boleh orang tua memukul anak dalam kondisi sedang marah. Karena niat memukul itu bukan untuk melampiaskan amarah atau memuaskan emosi, tapi untuk memberikan pendidikan. Itu pun pukulan yang ringan. Pukulan yang tidak membekas sama sekali. Apalagi mengalirkan darah atau mematahkan tulang. Dan tidak boleh memukul di wajah. Rasulullah SAW bersabda, "La tadribul wajah." Jangan kamu memukul wajah. Karena wajah itu sangat mulia. Tidak diizinkan dalam syariat untuk dipukul. Oleh karena itu, olahraga yang sampai memukul wajah itu melanggar syariat. Begitu pula tidak boleh memukul anggota tubuh yang rawan. Seperti kepala, begitu pula dada atau leher. Tidak boleh. Karena akan membahayakan. Sementara tujuan memukul bukan untuk membahayakan, tapi untuk memberikan pendidikan. Jadi, harus tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan termasuk sunnah jamaah sekalian, di dinding rumah itu ada cambuk. Untuk mengingatkan keluarga, kalau nakal ini nih, ada roti panjang. Karena ini memang harus ditegakkan. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ingat sekali lagi, memukul itu hanya untuk mendidik, sehingga pukulannya pukulan ringan, bukan untuk melampiaskan emosi. Ini yang ketiga. Langkah praktis yang keempat, untuk bisa meraih kebahagiaan keluarga dengan tauhid dan sunnah adalah kita berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam setiap aspek kehidupan. Dalam seluruh aktivitas kita. Ketika makan dan minum, makanlah dengan menyebut bismillah dengan tangan kanan. Duduk lebih afdal. Ketika masuk rumah, ucapkan salam, baca bismillah. Dan ini termasuk sebab keberkahan rumah. Di antara keberkahan rumah adalah setan tidak ikut tinggal di rumah itu. Tidak ikut bermalam, tidak ikut makan. Ini menunjukkan rumah tersebut rumah yang diberkahi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajul baitahu, fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda tahamihi." Kalau seseorang masuk rumah, lalu dia menyebut nama Allah ketika dia masuk dan ketika dia makan. Qala syaitan, maka setan berkata kepada temannya, "La mabita lakum wala asya." Malam ini kalian gak bisa bermalam di rumah ini, tidak pula bisa ikut makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi. Namun apabila seseorang masuk rumah tapi dia tidak menyebut nama Allah ketika dia masuk, qala syaitan adraktumul mabit. Maka setan berkata kepada temannya, kalian dapat menginap di rumah ini malam ini. Kalian bebas keluar masuk ke rumah ini. Nggak ada benteng pertahanannya. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi. Kemudian kalau dia tidak menyebut nama Allah juga ketika dia makan, qala, maka setan berkata, adraktumul mabit wal asya. Kalian bisa menginap dan bisa pula ikut makan malam. Jadi, rumah yang diberkahi, rumah yang tidak dimasuki setan.
Sebagian rumah bukan hanya dimasuki setan, tapi menjadi tempat setan berpesta pora. Dan malaikat tidak mau masuk ke rumah itu. Kenapa? Banyak maksiat di dalamnya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada anjing dan ada gambar makhluk bernyawa. Seperti adanya patung-patung yang menjadi hiasan rumah. Ini malaikat tidak mau masuk ke dalamnya. Karena itu dilarang di dalam syariat. Kata para ulama, maksud malaikat di sini adalah malaikat yang Allah tugaskan membawa rahmat Allah. Sehingga rumah itu tidak dirahmati, tidak diberkahi. Begitu pula, jika kita hidupkan ibadah-ibadah di rumah kita, seperti membaca Al-Quran dan solat-solat sunnah bagi laki-laki. Bagi laki-laki, solat wajib di masjid, tapi lebih afdal solat sunnah di rumah. Dan wanita, solat wajib maupun sunnah lebih afdal di rumah. Maka, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Artinya, tidak dijadikan tempat ibadah. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Dilarang keras oleh Rasulullah SAW menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kalau begitu rumah, hendaklah kita semarakkan dengan amal-amal soleh. Di antaranya, membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis, Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Maksud hadis ini bukan baca surat Al-Baqarah secara khusus, tidak. Kita baca dari awal surat Al-Fatihah, kemudian masuk surat Al-Baqarah, lanjut lagi Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, seterusnya. Sampai An-Nas. Setelah itu apa? Balik lagi dari awal. Dan para ulama mengatakan, makruh. Kalau lewat 40 hari, belum juga khatam. Itu makruh. Tapi di bulan Ramadan, hendaklah kita khatam minimal 1 kali dalam sebulan. Kalau bisa 2 kali, tentu lebih afdal. Kalau bisa 3 kali, lebih afdal lagi. Kalau bisa 4 kali, lebih afdal lagi. Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan 60 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan. Maka, dengan adanya amalan-amalan ini di rumah kita, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malaikat masuk ke rumah kita dan setan-setan lari menjauh. Tapi setelah setan lari, jangan dipanggil lagi. Gimana cara panggil lagi setan? Putar musik di rumah. Munculkan hal-hal yang mengandung maksiat di rumah. Contoh, film Korea. Dan lain-lain. Itu manggil lagi setan. Maka kalau ada maksiat di rumah, setan senang. Dia akan datang, dia akan masuk. Dan malaikat akan menjauh. Dan sebaliknya. Kalau rumah itu bersih dari kemungkaran, malaikat yang datang, setan yang menjauh. Kita masuk langkah yang kelima. Untuk meraih keluarga bahagia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, hendaklah kita selalu berakhlak mulia. Akhlak mulia juga termasuk sebesar-besarnya ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunci utama menjaga hubungan baik antara keluarga. Rasulullah SAW mengingatkan betapa besarnya pahala akhlak mulia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan kebaikan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Fa inna Allah Ta'ala la yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah membenci orang yang suka berbuat keji dan berkata-kata kotor. Karena itu adalah akhlak yang buruk. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qa'im." Sesungguhnya orang beriman itu dengan kebaikan akhlaknya dia bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa sunnah dan rajin sholat tahajud. Jemaah sekalian, kalau seseorang berpuasa wajib, kemudian dia tambah dengan puasa-puasa sunnah, maka pahalanya sangat besar. Begitu pula, orang yang sudah sholat wajib, kemudian dia tambah dengan sholat-sholat sunnah, terutama sholat tahajud, maka pahalanya sangat besar. Maka, kata Nabi SAW, orang yang berakhlak mulia, pahalanya sama dengan orang yang setiap hari berpuasa sunnah dan sholat tahajud. Berarti kalau cuma puasa sunnah saja, dia kalahkan. Kalau cuma sholat tahajud saja, dia kalahkan. Karena dia setara dengan orang yang rajin puasa sunnah sekaligus rajin sholat tahajud. Menunjukkan betapa besarnya pahala akhlak mulia. Lalu pertanyaannya, seperti apa itu akhlak mulia? Maka jawabannya jemaah sekalian secara global, akhlak mulia itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Kalau begitu, ini juga harus dipelajari. Di antara buku bagus yang menjelaskan detail akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 jilid kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad, disusun oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari adalah penyusun kitab sahih yang paling sahih, yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Beliau punya buku lain yang beliau berjudul Al-Adabul Mufrad, khusus berbicara tentang akhlak dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga buku yang harus ada dalam perpustakaan kita, yang hendaklah kita baca. Tapi jemaah sekalian, secara globalnya, akhlak mulia itu juga ada 4 pondasinya. Ada 4 pondasinya. Jadi, keseluruhan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada 4 hal. Yang pertama adalah kaful adha. Mencegah diri kita dari menyakiti orang lain. Baik dengan lisan kita, tulisan kita, ataupun tindakan-tindakan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Maka hendaklah kita jauhi perbuatan zalim kepada orang. Dan kezaliman ini sangat berbahaya. Kalau kita nggak selesaikan di dunia, urusannya akan panjang sampai ke akhirat. Sehingga banyak orang-orang yang rajin beribadah ketika di dunia, tapi di akhirat menjadi bangkrut. Kenapa? Amal ibadahnya Allah berikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Kalau nggak cukup untuk membayar kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Jadi hati-hati. Ini yang pertama. Dan ingat, zalim kepada keluarga dosanya lebih besar dibandingkan zalim kepada yang bukan keluarga.
Sebagaimana zalim kepada tetangga, dosanya lebih besar dibandingkan kepada yang bukan tetangga. Kenapa? Karena keluarga lebih besar haknya atas kita. Begitu pula tetangga lebih besar haknya atas kita daripada yang bukan tetangga. Maka ini yang pertama, jauhi kezaliman. Yang kedua, pondasi akhlak mulia yang kedua adalah badlun nada. Mengerahkan kemampuan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Apapun yang kita bisa. Apakah dengan harta kita, dengan tenaga kita, atau dengan ilmu kita, apa saja yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Begitu pula dengan sifat rahmat dan kasih sayang. Ini juga termasuk pondasi akhlak mulia yang masuk dalam poin yang kedua ini. Sifat kelembutan dan kasih sayang. Ini sifat khusus yang dipuji Allah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah mengatakan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari dirimu sendiri, yaitu dari jenis manusia. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat dia rasakan penderitaanmu. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untukmu. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman dia pengasih dan penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau secara khusus di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan sebab rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, kamu bisa berlemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andai engkau bersikap kasar, lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Ini peringatan Allah khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bersikap kasar, maka umat beliau akan lari. Artinya bagaimana lagi dengan kita? Kalau kita bersikap kasar, maka orang akan lari daripada kita. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wala yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali akan memperindahnya, dan tidaklah kelembutan itu hilang dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Artinya jemaah sekalian, sesuatu apapun itu akan terlihat indah jika padanya ada kelembutan. Dan sebaliknya, meskipun sesuatu yang baik, kalau hilang kelembutan akan terlihat buruk. Dan juga secara khusus, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, adkhala alaihimur rifqah." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan akhlak kelembutan di tengah-tengah mereka. Jadi, tanda satu keluarga Allah inginkan kebaikan untuk mereka, mereka saling lemah lembut antara satu dengan yang lainnya. Tidak kasar, tapi saling lemah lembut. Imam As-Sindi rahimahullah, beliau menerangkan, kelembutan di tengah keluarga itu mencakup dua hal. Yang pertama, kata beliau, tidak memaksakan diri melebihi kemampuan. Itu juga bagian dari kelembutan. Seperti dalam membeli barang-barang yang kita butuhkan.
Maka kalau kita nggak mampu, jangan memaksakan diri. Belilah yang kita mampu saja. Kata beliau, itu termasuk makna hadis. Allah masukkan kelembutan pada satu keluarga. Kemudian makna yang kedua, makna yang sesuai zahirnya adalah mereka tidak bersikap keras dan kasar antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah tanda Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga. Berbuat baik dengan cara apapun, atau dengan apapun, maka itu bagian dari akhlak mulia. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dalam riwayat yang lain, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Dan aku yang paling baik terhadap keluarga. Jadi, berbuat baik kepada keluarga jemaah sekalian, itu pahalanya lebih besar. Kalau kita ingin bersedekah, bersedekahlah kepada keluarga terlebih dahulu. Pahalanya lebih besar dibanding kita bersedekah kepada yang bukan keluarga. Dan makin dekat hubungan kekeluargaannya dengan kita, maka haknya pun makin besar. Maka berbuat baiklah semampu kita. Ini pondasi akhlak mulia yang ketiga. Yang keempat, kata para ulama, pondasi akhlak Nabi SAW yang keempat itu adalah al-wajhu talaq. Berwajah yang cerah ceria, yang hangat bersahabat ketika berjumpa dengan saudara kita. Ini akhlak mulia, dan ini adalah kesan pertama yang akan memunculkan berbagai macam bentuk akhlak mulia setelahnya. Tapi kalau kesan pertama sudah tidak baik, maka berikutnya juga akan muncul berbagai macam keburukan. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu anggap remeh kebaikan sedikit pun, walau hanya dengan berwajah yang cerah ceria, berwajah baik ketika berjumpa dengan saudaramu. Inilah 4 pondasi akhlak mulia. Kita masuk poin yang berikutnya. Langkah yang keenam untuk menuju keluarga bahagia dengan tauhid dan sunnah adalah saling mendoakan. Saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Dan doa di sini bukan sekedar ucapan lisan, tapi harus disertai dengan kehadiran hati. Hati yang khusyuk. Begitu pula hati yang bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Juga Allah Tabaraka wa taala berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Terutama jemaah sekalian, doa orang tua untuk anak. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan doa para nabi untuk anak. Di antaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam di surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku anak soleh. Doa ini bisa dibaca sebelum kita punya anak maupun setelah punya anak. Atau pengen punya anak lagi. Begitu pula doa Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang menegakkan solat dan keturunanku orang-orang yang menegakkan solat. Begitu pula doa Nabi Zakaria alaihissalam dalam surat Ali Imran ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar doa. Dan Nabi SAW mengingatkan
betapa pentingnya doa orang tua untuk anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Da'watul walid, yang pertama doa orang tua untuk anak, wa da'watul musafir, yang kedua doanya musafir, wa da'watul madhlum, yang ketiga doa orang yang terzolimi. Jadi, doa orang tua untuk anak itu mustajab. Maka manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak doa bagi anak kita. Dan hadis ini juga mengandung peringatan. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak kita. Meskipun kita sedang marah kepada anak kita, jangan sekali-kali mendoakan keburukan. Karena kata Nabi SAW, pasti Allah kabulkan. Sehingga kita sendiri yang akan menyesal. Karena kita terbawa emosi, karena anak sedang nakal, kita pun mendoakan keburukan, maka Allah pun mengabulkannya. Setelah emosi kita mereda, kita pun menyesal. Ada sebuah kisah jemaah sekalian, terjadi di negeri Arab. Seorang ibu mendoakan keburukan untuk salah seorang anaknya. Karena anak itu ketika kecil sangat nakal. Sehingga dia berdoa, semoga engkau tertimpa sesuatu. Subhanallah. Ketika beranjak dewasa, dari semua anak-anaknya, ternyata anak yang paling nakal di waktu kecil, setelah dewasa, menjadi anak yang paling berbakti. Menjadi anak yang paling menjaga ibunya, yang paling berbuat baik kepada ibunya. Suatu hari, di tempat anaknya ini bekerja, tembok di kantornya itu runtuh dan menimpa dia. Dia pun wafat. Ketika berita ini sampai ke ibunya, ibunya langsung mengingat doanya beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika anak itu masih kecil, dia doakan supaya dia tertimpa sesuatu. Allah kabulkan saat anak itu sudah menjadi anak yang sangat berbakti. Maka tinggallah penyesalan. Jadi jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak kita. Doakan selalu kebaikan. Terutama kita manfaatkan waktu-waktu mustajab seperti di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian di sini ada poin penting. Jauhi penghalang-penghalang diterimanya doa kita. Meskipun doa kita mustajab sebagai orang tua untuk anak. Tapi kalau ada penghalangnya, Allah nggak akan kabulkan. Apa penghalang dikabulkannya doa kita? Perbuatan maksiat. Konsumsi yang haram. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, Dzakara rajul yutilu safar, asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama. Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, musafir. Dia berpenampilan kusut masai, lagi berdebu. Penampilan musafir di zaman dahulu. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rob, sambil berdoa. Wahai Robku, wahai Robku. Dia meminta berulang-ulang. Bukan hanya sekali. Namun kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun. Makanannya haram. Wa masyrabuhu haramun. Minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya pun haram. Wa gudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram, fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya dapat dikabulkan? Jadi, agar doa kita dikabulkan, kita harus menjauhi perbuatan yang haram atau menjauhi konsumsi yang haram. Baik, ini yang ke-6. Kita masuk yang ke-7. Termasuk langkah praktis yang sangat penting untuk meraih kebahagiaan keluarga dengan tauhid dan sunnah adalah memilih teman bergaul. Sama saja, baik orang tua maupun anak. Orang tua harus memilih teman bergaul. Teman-teman yang baik. Yang bisa saling mengingatkan kepada kebaikan.
dan melarang kemungkaran. Begitu pula jemaah sekalian, sebagai orang tua, wajib kita mengawasi dengan siapa anak kita berteman. Ini penting. Karena Nabi SAW mengingatkan kita dalam banyak hadis pentingnya teman yang baik dan bahaya teman yang buruk. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat karibnya. Di surat Al-Furqan ayat ke-27, 28 dan 29, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, di antara penyesalan manusia kelak di hari kiamat adalah karena dulu salah memilih kawan. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya, saking menyesal, bukan lagi gigit jari, tapi kedua tangannya dia gigit, seraya dia berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Celaka aku, aduhai, andai dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Karena si fulan itu telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku kebenaran. Tapi dia menyesatkan aku dari kebenaran tersebut. Dan setan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, memang penipu manusia. Sebagian ulama menafsirkan, maksud setan dalam ayat ini adalah temannya itulah setannya. Jadi setan itu jemaah sekalian bisa jadi berwujud manusia yang kita mengira dia teman. Padahal dia hakikatnya setan. Kenapa? Dia pantas disebut setan. Karena suka mengajak-ngajak kita melakukan yang tidak baik, atau menghalang-halangi kita melakukan yang baik. Kalau ada teman seperti ini, harus dijauhi. Tapi nggak usah dipanggil setan ya. Namun diingatkan dengan cara yang baik. Hati-hati, kamu nanti jadi setan. Jadi harus kita memilih teman dan kita pastikan anak kita berteman dengan teman-teman yang baik. Ini yang keenam. Ini penting. Karena betapa banyak orang tua sudah capek mendidik anak di rumah, sekali kenal dengan teman yang buruk di luar, anaknya menjadi rusak. Anaknya nggak pernah tahu bagaimana merokok. Begitu kenal dengan teman perokok, langsung jadi perokok. Bahkan sampai narkoba dan lain sebagainya. Kita masuk poin yang ke berapa sekarang? Yang ke-8. Termasuk langkah praktis untuk bisa mengantarkan keluarga kita kepada kebahagiaan berdasarkan tauhid dan sunnah adalah kita sebagai orang tua berhati-hati dalam menggunakan gadget. Begitu pula wajib kita mengawasi anak kita dalam penggunaan gadget mereka. Harus kita tahu apa yang mereka tonton di YouTube. Apa yang mereka lihat di medsos. Dengan siapa dia berteman di medsos. Di Facebook atau di Instagram. Ini penting. Ini teman di masa modern. Sehingga dalam kitab Ashrul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, 10 pondasi dalam pendidikan anak, yang disusun oleh Syekhul Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar, hafizahullah, beliau memberikan nasihat ini secara khusus. Kata beliau, wa qad istajadda naw'un minal ashab wal julasa fi hadzal zaman lam yakun lahu wujudun fi zamanin sabiq. Di masa ini, kata beliau, ada teman-teman baru dan kawan duduk yang belum ada di masa dahulu. Wa huwa la yakillu fi ta'thirihi ala sahibihi an sabiqihi. Namun, pengaruhnya tidak kalah dengan kawan di masa dahulu. Ala wa huwa al-qanawat al-fadaiyah wa mawaqi al-internet
wa wasail at-tawasul al-ijtimai. Ketahuilah, teman model baru dan kawan duduk di masa sekarang adalah channel-channel televisi, website atau situs-situs internet, dan medsos. Facebook, Instagram, YouTube, dan semisalnya. Ibral ajhizatil mahmulah wa nahwiha. Yang ada pada smartphone ataupun yang semisalnya. Wallati yahmiluhal abna fi aidihim aina makan. Yang dibawa oleh anak-anak kita di tangan mereka dimanapun mereka berada. Fi buyutihim, baik di rumah. Wa inda khurujihim, maupun ketika keluar rumah. Wa hadhil ajhizah in lam takun tahta mutaba'atil aba wa raqabatihim fa inna khataraha azimun. Maka gadget atau smartphone anak-anak kita ini kalau tidak di bawah pengawasan orang tua, bahayanya sungguh sangat besar. Alal ukul, yang akan merusak akal mereka, wal adyan, dan agama mereka, wal akhlak, wal adab, serta akhlak dan adab mereka. Fakam qad tahawan harafa minasyabab wasyabat bisababiha. Betapa banyak telah rusak, menyimpang para pemuda dan pemudi disebabkan penggunaan gadget yang salah. Wa ala bihimul amru ila munkaratin azima wa balaya jazima la ya'lamu khataraha illallah azza wa jalla. Dan mengantarkan mereka pada berbagai macam kemungkaran yang besar dan musibah yang menakutkan yang tidak diketahui bahayanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat khusus Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, ulama besar kita di masa sekarang, seorang pengajar di Masjid Nabawi dan guru besar di Universitas Islam Madinah. Dalam kitab beliau Asyrur Rakais fi Tarbiyatil Abna, 10 pondasi dalam pendidikan anak. Salah satu yang beliau ingatkan adalah kewajiban orang tua mengawasi penggunaan gadget pada anak-anak. Pastikan apa yang dia tonton. Kalau perlu pasang aplikasi. Dengannya kita bisa mengontrol apa yang dia tonton. Dan kalau dia mencoba membuka tontonan yang tidak layak, otomatis akan terblokir dengan adanya aplikasi tersebut. Kalau kita biarkan anak-anak kita bebas begitu saja, apalagi waktu mereka habis di situ, maka sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ini pertanggungjawaban yang sangat besar bagi setiap orang tua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang ke-9, termasuk langkah praktis agar kita bisa mengantarkan keluarga kita meraih kebahagiaan dengan tauhid dan sunnah adalah memilihkan untuk mereka sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik itu minimalnya dalam agama kategorinya ada 3. Kategorinya ada 3. Yang pertama, yang diajarkan di situ adalah ilmu-ilmu yang sahih, yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Jangan kita masukkan anak-anak kita di sekolah yang diajarkan di situ akidah yang menyimpang atau ibadah yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW atau akhlak yang buruk yang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Kalau begitu pastikan guru-gurunya berada di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena ini termasuk faktor utama. Anak-anak kita mengenal jalan yang lurus dan tidak terpengaruh pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang dia pelajari adalah suatu kebenaran. Dan kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, وَسَتَفْتَرِكُ ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Kulluha finnar illa wahidah.
Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya tersesat. Hanya satu yang benar. Yaitu, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini yang pertama. Yang kedua, guru-gurunya memiliki kapasitas keilmuan. Guru-gurunya memiliki kapasitas keilmuan. Sangat disayangkan sebagian sekolah tidak selektif dalam memilih guru. Sehingga yang penting bisa ngajar, meskipun dia tidak punya kapasitas keilmuan, langsung mereka terima karena kekurangan guru. Ini kategori sekolah yang kedua yang perlu kita pelajari. Guru-gurunya memiliki kapasitas keilmuan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, guru-gurunya pantas diteladani. Artinya mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Ini paling tidak 3 untuk menilai suatu sekolah. Salah memasukkan anak ke sekolah itu sama dengan menyesatkan dia. Jadi hati-hati. Bahkan kalau perlu kita beristikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ke sekolah mana anak kita akan dimasukkan dari banyaknya pilihan-pilihan sekolah. Dan ingat, sekolah itu bukan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak kita. Sekolah itu hanya membantu. Tugas utama mendidik anak kita adalah kita sendiri. Sebagaimana penafsiran surat At-Tahrim ayat ke-6 tadi. Yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah allimuhum addibuhum. Berikan kepada mereka pendidikan ilmu agama dan berikan hukuman, yaitu hukuman ringan kalau mereka tidak mau mengamalkan ilmu agama. Maka hati-hati, salah memasukkan anak ke sekolah sama saja menyesatkan mereka. Yang ke-10 yang terakhir, hendaklah kita dalam semua aspek kehidupan dan dalam semua permasalahan atau perselisihan kita kembalikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berbeda pendapat, berselisih dalam satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka, apapun permasalahan hidup kita, apapun persoalan dan perselisihan yang terjadi di antara keluarga, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya yang terbaik. Apabila kita semuanya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentu kembali kepada orang yang berilmu juga. Karena bagaimana caranya kita mendapatkan bimbingan Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak memiliki ilmunya. Inilah kunci kebahagiaan kita. Apabila semua persoalan hidup kita selalu kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk ketika kita berselisih dalam satu permasalahan, maka kita cari hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Walhamdulillah, selesai pelajaran setengah semester. Semoga bermanfaat, semoga Allah berikan kepada kita keberkahan hidup, Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan Allah masukkan kita bersama keluarga ke dalam surga, dan diselamatkan dari api neraka. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin.